Bisnisku pernah rugi, pernah ditipu karyawan, ditipu vendor, clash sama partner bisnis. Tapi gimana ya caranya aku bangkit lagi dari kegagalan-kegagalan yang pernah aku laluin? Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down, yeah. No friends of mine. Halo teman Saski, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Teman Saski pernah nggak nih pada ngalamin yang namanya gagal? Entah itu gagal dapet nilai bagus, gagal di hal yang pengen kalian incar, atau gagal di bisnis. Jangan khawatir, aku sendiri pun pernah gagal di bisnis aku. Dan pertanyaannya adalah gimana sih cara aku bangkit dari kegagalan-kegagalan yang pernah aku alamin? Mau tahu jawabannya versi aku? Yuk nonton sampai akhir ya. Sebelum mulai, seperti yang tadi udah aku sebutin ya, aku pernah gagal, aku pernah rugi, aku pernah bangkrut, aku pernah ditipu karyawan, ditipu vendor, clash sama partnerku sendiri gitu. Dan aku tahu how it feels gitu, rasanya itu nggak enak banget gitu. Mungkin marah, kecewa, sedih, bingung, sempet demot ya, trauma juga mungkin pernah gitu. Tapi apa sih yang kemudian aku lakuin ketika aku gagal? Yang pertama adalah acceptance. Yap, penerimaan. Jadi yang paling penting adalah kita mau nerima dulu nih, our current condition sekarang tuh kayak gimana. Kita apa nih yang kita rasa? Gak apa-apa diterima dulu aja, pasti gak enak kan. Kemudian jujur aja sama diri sendiri, mungkin ini tuh sebenarnya ada part yang kita yang salah gitu. Ya udah nggak apa-apa. Atau sebenarnya bukan salah kita, tapi kita jadi gagal juga. Ya udah nggak apa-apa, diterima dulu aja. Beberapa yang bisa dilakuin nih di acceptance ini adalah yang pertama, ketika kita melakukan sesuatu, imagine the worst condition gitu. Walaupun mungkin alhamdulillah nggak terjadi gitu, tapi if the worst condition happens, kita udah ready. Dan di posisi acceptance ini juga nggak usah banding-bandingin kita sama orang lain, karena mereka punya goal yang sama, mungkin mereka akan punya failures yang berbeda sama kita. Dan nggak relate nih sama path kita atau kegagalan kita yang sekarang lagi kita rasain. Dan yang terakhir adalah stay positif di posisi ini. Karena ketika kita stay positif ya, kadang kan stay positif hanya dikaitkan dengan bahagia, senang gitu ya. Padahal stay positif ini juga bisa dihubungkan ketika posisinya kita lagi nggak oke gitu. Dengan stay positif, kita bisa lebih tenang dan melihat si kondisi yang kita alami sekarang ini adalah sebagai kesempatan untuk learn, evolve, and grow. Dan yang sering aku bilang juga ke diri sendiri kalau aku lagi gagal adalah it's okay, you have tomorrow to try again gitu. Kamu bisa coba lagi kapan aja, kamu bisa cobain lagi strategi yang lain kapan aja, kapanpun kamu mau. Karena hanya dengan menerima, teman Saski nantinya akan bisa melihat lebih luas terhadap masalah atau kegagalan yang lagi dialami saat ini. Tips yang kedua adalah find peace in yourself. Jadi setelah menerima, kamu harus nenangin diri kamu dulu nih. Makanya penting banget buat tahu juga kamu tuh tipe-tipenya kalau mau nenangin diri tuh caranya gimana. Kalau aku sendiri mungkin lebih ke main-main ke alam, ketemu teman lama, cerita sama orang. Bisa juga kalau yang nggak terlalu suka ngomong ya, bisa nulis aja gitu, nulis di diary, journaling, atau keluarin dengan nangis gitu ya. Intinya si emosi yang ada nih harus dikeluarin dulu. Tapi memang butuh waktu, biasanya nggak terlalu cepat. Tapi yang penting supaya kalau udah emosinya udah keluar, kita bisa berpikir dengan lebih jernih. Yang ketiga adalah examine. Jadi aku pernah dapat suatu quotes ya yang sangat bagus dulu pas aku masih kuliah di SBM. Kata dosenku gini, there are only precious mistakes. Jadi kesalahan-kesalahan itu hanya ada kesalahan yang berguna. Kenapa? Karena dari kesalahan itu kita justru jadi punya pembelajaran buat diri kita sendiri. Nah, jadi setelah kita udah tenang nih, kita udah bisa mikir lebih jernih. Kira-kira sebenarnya penyebabnya apa sih? Yang kedua, kira-kira kenapa ya hal ini harus terjadi sama saya? Dan yang terakhir, coba dipikirin lagi teman-teman, kira-kira apa sih yang hidup pengen ajarkan ke saya melalui kejadian gagal ini? Yang keempat adalah fokus kepada solusi. Jujur aku tuh bukan orang yang suka berlarut-larut sama masalah gitu. Aku akan cepet-cepet cari solusinya dan langsung lakuin solusinya. Jadi biasanya yang bisa dilakukan adalah lihat dulu nih kira-kira alternatif solusi yang bisa dilakuin apa. Dari situ teman-teman timbang-timbang kayaknya yang paling possible, yang paling efektif yang mana. Kemudian setelah teman-teman pilih, langsung aja dieksekusi si solusi tersebut. Karena hal paling penting dari kita melakukan kesalahan adalah kita tahu apa yang harus kita pelajari dan kita perbaiki ke depannya. Karena in life, we will keep doing our mistakes and we will never know what's right if we never know what's wrong. Jadi yang penting setelah kita tahu nih kesalahan kita apa, langsung aja fokus diperbaiki. Kayak katanya Einstein, it is insane to do the same thing over and over again and expect a different result.
Jadi kata instan aja ya nggak mungkin kalian pengen sesuatu berubah ketika yang kalian lakukan masih itu aja. Tips dari aku yang terakhir adalah focus on your plus and keep on going gitu. You are so much more than your mistakes gitu. Kayak ya udahlah, salah masa sekali dua kali ya udah. And teman-teman juga harus ingat that life must go on gitu. Kita tuh hanya kayak masalah kecil yang ada di dunia ini gitu. With or without us, with our problems ya, dunia tuh akan tetap jalan, jadi you need to keep on going as well. Dan kalau kamu nggak jalan, kalau kamu malah spend time untuk sedih-sedih yang lama gitu ya, actually time sama energi yang kamu spend tuh sama-sama aja. Ya mendingan kamu pakai untuk grow diri kamu dong, dibanding kamu spend untuk sedih-sedihan gitu. Dan yang kamu nggak sadarin adalah ketika you make mistakes, kamu belajar, sebenarnya kamu tuh makin mahir. Ketika kamu coba-coba lagi, pasti kamu udah lebih handal nih, kamu udah bisa lebih cepat, lebih efektif dalam melakukan sesuatu. Dan yang aku sering lakukan juga nih ya, ketika aku ada kegagalan, kadang aku suka cerita dan aku rekam gitu. That's not in a good condition ya, kadang aku lagi nangis juga gitu. Tapi kenapa tujuannya aku rekam itu video-video aku sedih pas aku gagal ya? Karena aku selalu masang di otak aku, one day I will look at this video again and I will laugh at it gitu. Jadi aku bakal lihat lagi, gila dulu malu-maluin banget dah gue masih kayak gini aja gue nangis gitu. Gue pernah ngalamin ini ternyata ya, and I survive from it. Dan bahkan sekarang ketika aku lihat lagi ya video itu, I'm just thankful for it gitu. Kayak ya udah, thank you ya lo udah ngajarin ini di hidup gue. Sekarang gue udah bisa lebih strong, gue udah lebih survive. Let's keep on going again. That's all teman Saski. Boleh diingat ya, jadi tadi ada 5 tips dari aku yang bisa teman-teman lakuin ketika mengalami kegagalan. Mindset ini sebenarnya penting banget karena sejatinya ya setiap manusia akan melakukan kegagalan. Teman-teman, kalau teman-teman merasa video yang aku share berguna, boleh banget teman-teman like, subscribe, komen, atau share ke keluarga atau teman-teman yang sekiranya membutuhkan. Aku akan upload 2 kali dalam seminggu, tiap hari Rabu dan hari Sabtu. Dan kalau teman-teman mau request topik nih, baik tentang bisnis atau mindset lagi, boleh banget teman-teman komen aja di bawah atau DM ke IG aku @saski_4kali. Sampai ketemu di video selanjutnya ya, bye!